Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan melimpahkan kenikmatan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan yang kita suguhkan kepada Allah dapat dijadikan sebagai amalan salihan mutaqabbalah yang diterima di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekarang tepatnya pada malam hari ini Allah curahkan aliran cintanya melewati turunnya air hujan. Dan kata Nabi SAW, salah satu waktu mustajabnya, qabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika diturunkannya hujan. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah ketika sedang turun hujan. Mudah-mudahan seluruh jamaah Taman Mutiara dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang banyak urusan Allah lancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana jamaah sekalian, pada sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan buka pengajian kita pada ini dengan satu kisah yang cukup masyhur. Ada satu periwayatan kisah yang bagus untuk kita ambil faidah dan juga ibrah dan juga hikmahnya. Dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda yang dia itu memiliki akal yang luar biasa, kritis dalam segala hal termasuk dalam agama. Sampai-sampai dia memiliki 3 pertanyaan. Yang pertanyaan itu sangat prinsipal, sangat dasar, dan dia tanyakan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas, kepada ulama, kepada ustadz, kepada syekh, kepada orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Udah beberapa orang didatangi, ditanya, namun tidak kunjung merasa puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan selama ini. Sampai-sampai datang kepada seorang ulama, dikisahkan seperti itu. Dan juga dia memberikan satu kesombongan. Saya sudah datang kemana-mana, tapi jawabannya nggak ada yang membuat saya puas. Tolong kiranya Ustadz, Syekh bisa memberikan jawaban yang baik terhadap pertanyaan saya ini. Pertanyaannya tidak banyak, cuma 3 saja. Pertama, dia mempertanyakan, kalaulah benar Tuhanmu itu ada, Allah itu ada, maka mana buktinya? Sedangkan Allah tidak berwujud. Tolong berikan bukti bahwasanya Allah itu ada. Kedua, tolong berikan penjelasan mengenai takdir yang selama ini orang-orang mukmin dan muslim selalu beriman kepadanya. Dan yang ketiga, apakah Tuhanmu itu tidak berpikir 2 kali ketika menciptakan setan, ketika menciptakan iblis dengan api, sedangkan menciptakan neraka pun dengan api? Ketika api bertemu api, maka apa yang terjadi? Itu tidak akan membuat dirinya sakit. Maka harusnya Tuhanmu itu berpikir 2 kali. Sampai berkata seperti itu. Tiba-tiba si Syekh ini langsung respon dan juga secara refleks menampar si pemuda itu. Cedak! Ditampar langsung. Pas ditampar terkaget-kaget pemuda ini. Kenapa engkau menampar saya? Apakah engkau marah kepada saya? Gitu katanya. Saya tidak marah. Saya tidak marah. Bahkan inilah jawaban dari ketiga pertanyaan engkau. Sekaligus saya jawab. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, hingga akhirnya ditanya. Si Syekh itu, dia bertanya balik kepada si pemuda itu. Ketika aku menampar wajahmu, apa yang kau rasakan? Sakit.
Betul sakit? Sakit. Mana bukti sakitnya? Sok, silakan, mana wujud sakitnya? Apakah engkau dapat membuktikan bahwasannya itu sakit? Nah, itu ada jawaban yang pertama. Kita itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul dan sadar yakin bahwasanya Allah selalu mengatur dan juga membersamai kita. Tapi tidak dapat kita lihat wujudnya secara nyata seperti rasa sakitmu itu. Terasa tapi tidak terlihat. Yang kedua, takdir. Saya tanya kepada engkau pemuda, apakah sebelumnya ketika malam engkau pernah berpikir bahwasanya pagi ini engkau akan ditampar? Ataukah engkau pernah bermimpi bahwasanya engkau akan ditampar untuk esok harinya? Tidak pernah. Itu adalah takdir. Seseorang hanya mengetahui sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Adapun masa yang akan datang, walaupun hanya 1 menit, 1 detik, tidak ada yang pernah tahu. Itu adalah takdir. Dan yang ketiga, kenapa? Apakah Allah salah menciptakan setan, iblis itu dengan api, sedangkan neraka pun dibakar dengan api? Coba saya tanya, pipimu terbuat dari apa? Terbungkus oleh apa? Oleh kulit. Tangan saya, kulit bukan, terbungkus oleh kulit. Sakit tidak? Sakit. Itu pun yang akan mereka rasakan, iblis dan setan, walaupun diciptakan sama-sama dari api, namun tetap itu dapat menyiksa mereka. Itulah jamaah sekalian, luar biasa jawabannya, langsung ya dikepret, langsung beres. Gitu Pak Asepnya. Dan anu mahiwal gitu kan. Oke. Para jamaah sekalian, berbicara mengenai takdir luar biasa. Ini terjadi pagi hari tadi jam 8:30. Saya kedatangan tamu yang tidak diundang-undang masuk ke dalam rumah. Ceritanya setelah masak pagi sarapan, kami itu berkumpul di tengah rumah. Anak saya gendong yang kecil, yang kakaknya dia duduk sendiri, ibunya di depan. Ibunya tuh lagi sakit, kebetulan sekarang qadarullah, lagi mabok-maboknya. Kadang-kadang berdiri juga susah. Kita lagi makan, baru makan. Nah, pintu kebetulan kalau pagi-pagi suka dibuka, biar angin masuk, bisa seger. Tiba-tiba saya lagi makan, ada beruang. Istri itu langsung terkejut. Masuk ada beruang. Saya lihat, astagfirullah, ini bukan beruang, ini maung. Ini singa. Ada anjing yang begitu besar tiba-tiba masuk. Tanpa menggonggong ataupun apa. Ya, anak saya dua-duanya, Pak, itu nggak bisa, kami tenggengen istilahnya ya. Nggak bisa berkata-kata apa-apa, nggak bisa berucap, shock dia. Lihat gitu langsung diam semua, kayak patung. Ya Allah, nggak nangis nggak apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung istri saya yang tadinya sakit, Pak, langsung berdiri, lari, dia langsung masuk ke kamar. Anaknya ditinggalin. Anaknya yang besar ikut lari, wah lari. Saya terakhir lari. Dia besar banget, datang. Kita masuk ke dalam kamar. Pas di kamar bingung. Ya Allah, ini gimana nih? Udah gitu inget, HP, telepon Pak Ferry, telepon Pak Ferry. Oh, istri saya ngomong gitu, minta buat diusir gitu ya. Ternyata HP-nya ada di luar kamar. HP-nya ada di ruang tengah. Pas keluar ternyata datang lagi 2 anjing gede-gede, Pak, masuk semuanya ke dalam rumah. Ya Allah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah menyangka-nyangka seumur hidup saya didatangi oleh anjing yang sebesar, mungkin lebih besar dari saya. Kalau lihat ini besar, Pak, luar biasa. Alhamdulillah, ternyata dia makan, yaitu kita sarapan kita dimakan sama anjing itu. 2 piring itu dia makan, dan juga bawa kaos kaki istri saya ada di luar segala macam. Kita bingung juga, akhirnya ada yang pegawainya minta maaf, bawa aja anjingnya. Akhirnya itu pertama kali saya menjalankan itu sunnah untuk membasuh bekas jilatan anjing itu. 7 kali jilatan diawali dengan turab, dengan tanah, luar biasa. Itu masuk dengan, ya Allah, ya memang kalau pagi-pagi biasa dibuka, Pak, matahari ya gitu. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bisa disangka-sangka, namun pasti akan terjadi. Ya, itulah cerita ya. Oke, Bapak-bapak semua, jamaah semua, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam kali ini mengenai
al-awqatul manhi 'anis salati fiha. Mengenai apa? Waktu-waktu yang dilarang seseorang melaksanakan salat pada waktu tersebut. Nah, sama salat itu ada larangan-larangannya, baik ada larangan berupa tempatnya. Kita dilarang misalkan ya melaksanakan salat di tempat yang penuh dengan najis. Ghairil ma'fu, najis yang kuat yang tidak bisa dimaafkan. Itu dilarang untuk sholat di tempat tersebut. Ataupun larangan yang jelas, Nabi SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat di dua tempat. Yang pertama fil maqbarah, yaitu di kuburan. Yang kedua fil hammam, di dalam WC. Itu sudah sangat jelas. Nah, itu adalah larangan-larangan seseorang melaksanakan sholat berkaitan dengan tempatnya. Ini berkaitan larangannya dengan waktunya. Ternyata bukan hanya tempat, tapi waktunya pun ada yang dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Waradan nahyu anis salati ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra ramhin. Pertama, datanglah pelarangan mengenai sholat waktunya itu ba'da salati subhi. Setelah sholat subuh itu adalah waktu larangan pertama seseorang melaksanakan sholat. Kapan waktunya? Setelah beres sholat subuh sampai hatta tartafi'a qadra ramhin, ketika tatlu'us syams, matahari mulai terangkat, terbit. Terbitnya ukurannya segimana? Kalau dalam hadis Nabi SAW itu sepenggalah atau satu tombak. Diperkirakan mulai terbitnya itu sudah mulai agak tinggi satu tombak. Nah, itu waktu habisnya larangan sholat. Jadi setelah adanya matahari sudah mulai menampakkan diri satu tombak, itu kita boleh sholat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, inda istiwaiha hatta tamila ilal ghurub. Kedua itu ketika waktu matahari pas berada di atas ubun-ubun kita, pas di tengah-tengah kita, yang disebut dengan al-istiwa. Waktu istiwa. Istiwa juga merupakan waktu akhir dari berlangsungnya kesempatan untuk melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha kan dimulai dari syuruk, ya. Nah, syuruk kan itu awal permulaan diperbolehkannya sholat sampai dengan kisaran 15 menitan sebelum datangnya waktu zuhur. Kalau misalkan kalau jam 12 zuhurnya, nah, jam 11.45 itu waktu istiwa sampai dengan jam 12-an. Gitu. Walaupun itu tidak mutlak jamaah. Jadi istiwa itu pokoknya ketika pas matahari ada di tengah di atas kita, sehingga bayangan kita itu tidak terlihat condong kanan dan kiri, itu waktu istiwa. Tapi kalau misalkan sudah kelihatan agak condong bayangan kita, nah itu sudah diperbolehkan lagi untuk melaksanakan sholat. Itu waktu yang kedua yang dilarang. Yang ketiga, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Ketika telah selesainya sholat asar waktunya. Contoh sekarang sholat asar jam 3 atau jam 3.15. Hitunglah 15 menit, jam setengah 4. Tuh, itu teh sudah waktu larangan untuk melaksanakan sholat. Sampai kapan waktu larangannya? Sampai benar-benar matahari terbenam, yaitu masuk waktu maghrib. Pertanyaannya, sholat yang dilarangnya sholat apa? Apakah mutlak seluruh sholat? Ataukah ada sholat-sholat khusus yang dilarangnya? Para ulama berbeda pendapat, nanti kita akan gali satu persatu lebih rinci lagi. Nah, dari mana asalnya pelarangan waktu sholat ini? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Pertama, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu, wa la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu asyamsu. Nah, di sini baru disampaikan hanya dua waktu larangan. Yang pertama, kata Nabi, tidak ada sholat setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang kedua, tidak ada sholat setelah sholat fajar, sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai benar-benar matahari itu terbit. Ini baru dua larangannya. Pertama, yang didapatkan oleh sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Nah, yang kedua, ini hadisnya dari Amr bin Abasah. Ini sahabat Amr bin Abasah, beliau menceritakan bahwasanya beliau bertanya langsung kepada Nabi SAW, akhbirni anis shalah ya Rasul SAW, kabarkan, ceritakan, jelaskan kepadaku mengenai sholat. Nah, waktu-waktu sholat bagaimana? Sholli sholatas subh thumma aqsir anis shalah. Kamu sholat subuh,
Tapi kalau udah beres sholat subuh, berhenti, jangan laksanakan lagi sholat apapun hatta tatlu asyamsu wa tartafi'a, sehingga benar-benar matahari itu tampak. Nah, kenapa alasannya di sini ditambahkan? Fa innaha, karena sesungguhnya waktu tersebut yang dilarang itu tatlu abaina qarnai syaitan. Kata Nabi SAW, ini waktunya di mana munculnya dua tanduk setan. Qarnai syaitan, dua tanduk setan. Nanti apa yang kita maksud dengan dua tanduk setan, nanti Imam An-Nawawi akan menceritakan. Wahina idzin yasjudu laha al-kufaru. Dan pada saat itu pula, pada waktu larangan itu adalah di mana waktu orang-orang kafir itu mereka bersujud. Waktu mereka menyembah terhadap sesembahan mereka, berhala-berhala. Termasuk kaum-kaum Majusi yang mereka menyembah api. Nah, itu di waktu-waktu yang orang-orang kafir melakukan ibadah. Tsumma shalli fa inna sholata masyhudatun mahdhuratun. Kalau misalkan waktu itu sudah selesai, sholat lagi, boleh melaksanakan sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah perkara yang masyhudah, disaksikan, mahdhurah, dan dihadiri. Maksudnya disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat dan juga dihadiri oleh para malaikat. Hatta yastaqila dhalla birramhi thumma aqsir anis shalah fa inna hina idzin tasjiru jahannam. Nah, yang kedua, ketika bayangan engkau pas berada di bawahmu, maka jangan lakukan sholat. Maksudnya ini istiwa yang tadi. Kenapa? Ada alasannya. Fa inna hina idzin tasjuru jahannamu. Pada siang tersebut di mana api neraka itu mulai dinyalakan. Jadi benar-benar nyalanya api neraka itu pada siang hari seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbala al-fai'u fa shalli fa inna sholata masyhudah mahdhurah. Kalau misalkan bayangannya sudah mulai menggelincir, tidak pas ada di bawah kita, maka silakan sholat. Sholat adalah perkara yang disaksikan dan dihadiri. Hatta tusallil asra, sehingga engkau melaksanakan sholat asar. Jadi kalau misalkan dari jam 12 sampai jam 3 itu boleh. Waktu yang benar-benar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat apapun itu boleh. Jadi tidak ada larangan. Dari zuhur sampai asar. Nah, selanjutnya, tsumma aqsir anis shalah. Nah, kalau udah sholat asar, kamu berhenti lagi, jangan sholat lagi. Hatta taghruba fa innaha taghruba baina qarnai syaitan. Ini disebutkan lagi. Kenapa nggak boleh kita melaksanakan sholat setelah asar sampai ke maghrib? Karena waktu tersebut adalah di mana munculnya kedua tanduk setan lagi. Mulai kelihatan lagi ketika mulai terbenamnya matahari. Yasjudullah hal kufar, dan juga orang-orang kafir itu mereka sujudnya pada waktu tersebut. Nah, Imam An-Nawawi menceritakan jamaah sekalian, yang dimaksud dengan sujud dan juga qarnai syaitan, dua tanduk setan. Ini orang-orang kafir khususnya mereka itu mengkhususkan waktu ibadahnya itu ketika matahari mulai terbit. Matahari mulai terbit itu waktu yang dikhususkan untuk menyembah sesembahan mereka. Khususnya ini adalah satu keyakinan orang-orang Yunani kuno, yang mereka itu menyembah terhadap dewa Ara itu loh, matahari, menyembah matahari. Maka dari itu ketika munculnya matahari itu waktu di mana mereka sujud. Dan juga kata Imam An-Nawawi disebutkan kenapa disamakan dengan adanya dua tanduk setan, karena setan pada waktu itu dia akan mendekati kepada bayangan sinar matahari itu dan menyandarkan dirinya di bawah bayangan tersebut. Jadi istilah nama ini pancaran matahari. Nah, setan itu berada di depannya, menghalangi. Seakan-akan orang-orang yang bersujud kepada matahari itu dia juga bersujud kepada setan. Dan di sini setan digambarkan punya dua tanduk seperti itu. Nah, begitupun di waktu sore sama. Setan itu pergi ke atas dan dia menyandarkan dirinya di bawah bayangan matahari, sehingga orang-orang itu bersujud kepada setan seperti itu. Nah, ini yang dapat diambil faidah apa jamaah sekalian? Pertama, kata para ulama menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati
perkara ibadah itu sangat berhati-hati. Tidak ingin ibadahnya kaum muslimin itu tercampur adukan dengan ibadahnya orang-orang non-muslim atau agama-agama lain selain dari Islam. Sampai waktu-waktu aja dilarang seperti ini. Biar tidak dipersamakan. Menghususkan waktu-waktu tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang kafir menyembah sesembahannya. Contoh yang lain, Nabi itu juga selalu ingin menyelisih terhadap ibadah-ibadah orang-orang kafir. Saum yang dianjurkan kepada kita itu ada yang disebut dengan saum Tasu'a Asyura. Eta teh di bulan naon, Pak? Di bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada yang mengadu ketika datangnya bulan Muharram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mengadu, "Wahai Nabi, ini bulan Muharram ini ada satu hari yang dimana diagungkan, bahkan ini adalah dianggap satu hari yang sakral oleh orang-orang Yahudi." Seperti itu. Kapan harinya? Tanggal 10 Muharram. Ditanyakan kepada orang Yahudi, kenapa mereka merayakan dan mengagungkan hari tersebut, sampai-sampai mereka melaksanakan saum juga. Ketika ditanya, ini adalah hari di mana Musa alaihissalam, Nabi kami, diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun, dan di mana terbelahnya laut merah. Itu terjadi dalam waktu 10 Muharram. Kata orang Yahudi seperti itu. Nah, maka Nabi SAW menyatakan kepada sahabat tadi, kami adalah yang lebih berhak dan lebih patut untuk mengagungkan hari tersebut, karena kamilah yang benar sebenar-benarnya adalah yang mengimani terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi SAW membedakan, nanti di tahun depan kita saumnya jangan 1 hari, tapi selisihi 2 hari. Bisa tanggal 9 dan 10, atau 10 dan 11, sehingga tidak sama persis dengan ibadahnya orang-orang kafir. Itu kuatnya Nabi dalam ibadah seperti itu. Nggak mau ada terciprati noda-noda dari ibadahnya yang lain. Nggak mau. Nah, sama seperti isyarat memanggil sholat, memanggil waktu untuk ibadah, datangnya waktu ibadah. Kan para sahabat ada yang memberikan tawaran-tawaran kepada Nabi. Ya udah, kita berikan waktu sholat itu ditandai dengan bunyikan lonceng, gitu. Nah, udah gitu ada yang memberikan trompet. Pokoknya memberikan alternatif-alternatif. Tapi ternyata ada di antaranya sahabat Nabi yang bermimpi bahwasanya panggilan yang terbaik itu adalah dengan azan. Maka dari itu azan ada, tanpa ikut-ikut yang lain. Seperti itu jamaah sekalian. Itulah dalam masalah perkara ibadah. Nah, satu lagi jamaah sekalian, ternyata bukan hanya sholat yang dilarang dalam ketiga waktu tersebut. Nabi SAW melarang juga an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat pada ketiga waktu itu, dan juga dilarang para mukmin muslim itu untuk menguburkan mayit yang meninggal pada 3 waktu tersebut. Jadi yang dimaksud waktu larangan itu berlaku untuk sholat pertama, dan yang kedua untuk menguburkan jenazah. Nah, ya, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirah wa hina tadayyafar ghurubu hatta taghruba. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Jamaah ilal Bukhari. Jamaah sekalian, jadi sama ketiga waktu yang tadi. Setelah sholat waktu ketika terbitnya matahari sampai benar-benar terbit 1 tombak. Yang kedua itu ketika benar-benar ada di atas mataharinya, dan yang ketiga itu ketika mulai terbenamnya matahari sampai benar-benar terbenam. Ini dilarang untuk menguburkan jenazah. Namun Imam An-Nawawi memberikan tambahan penjelasan bahwasanya yang dilarang untuk menguburkan itu ketika benar-benar menghususkan menunggu waktu sore itu, atau misalkan dikhususkan waktu untuk nguburkeun sonten-sonten, atau misalkan ba'da subuh sengaja diperkhususkan dengan waktu tersebut, itu yang dilarang. Tapi kalau misalkan ada yang meninggal, contoh meninggalnya pagi ya jam 10 misalkan, diurus segala macam, ngumpul keluarga segala macam, disolat sampai datangnya waktu ba'da asar baru bisa dikuburkan, boleh tidak? Boleh, karena itu mah bukan disengaja, tapi memang runtutannya pas ketika menguburkan itu ketika waktu larangan, itu tidak apa-apa.
Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Cuman alangkah lebih baiknya tetap di luar ketiga waktu larangan itu lebih bagus. Tapi kalau memang terpaksa, bukan disengaja, pas waktu teh ba'da subuh tiasana gitu, ya udah kuburkan, tidak jadi masalah. Apalagi zaman Covid sekarang, misalkan ada yang meninggal, kan harus cepat-cepat dikuburkan segala macam. Walaupun di waktu larangan sekalipun ini tidak mengapa, asal tidak dikhususkan pada waktu-waktu tersebut. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai sholat apakah yang sebetulnya dilarang pada ketiga waktu larangan tersebut. Oh, ada assalamualaikum. Nah, teman sekalian, nah ini judulnya waktu larangan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama itu ketika ba'da subuh sampai dengan syuruk. Yang kedua itu ketika istiwa sampai dengan zawal. Zawal itu tergelincir matahari. Dan yang ketiga itu ketika ba'da asar sampai dengan maghrib betul-betul terbenam matahari. Nah, ini adalah keumumannya. Ternyata jumhur ulama, kesepakatan ulama seluruhnya, yang dimaksud dilarang pada ketiga waktu larangan ini adalah bukan sholat fardu. Bukan sholat fardu. Baik sholat yang adaan atau sebutnya adai ataupun qodoi. Contoh, ada orang bangunnya kesiangan, ternyata udah habis waktu subuh. Subuh selesai jam 4:30, taruhlah. Dia bangun jam 5. Ketika bangun, boleh tidak melaksanakan sholat subuh? Padahal di waktu larangan nih. Boleh. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, siapa orang yang tertidur dan dia meninggalkan sholat, fal yusalli idza dzakaraha. Maka ketika dia bangun, maka sholatlah ketika dia ingat. Ketika dia bangun ataupun dia kelupaan, maka ketika ingat sholat. Itu tidak dikhususkan waktunya jam berapa saja. Silahkan, yang penting kalau sholatnya sholat fardu, ini bisa. Nah, jadi yang tidak termasuk ini adalah sholat fardu. Ini udah beres. Atau qodoi. Ada orang yang ketinggalan sholat zuhur. Ya. Nah, pas asar dia baru ingat, oh saya ketinggalan sholat zuhur. Ba'da asar kan itu dilarang waktunya untuk melaksanakan sholat. Karena itu sholat fardu, dia belum melaksanakan sholat zuhur. Maka setelah sholat asar pun dia bisa melaksanakan sholat zuhur yang ketinggalan dengan qodoi ini. Qodoi itu tidak dilaksanakan pada tepat waktu, ya, tidak dilaksanakan pada waktunya atau terlampau batas, pengganti qodoi. Ini yang pertama. Jadi sholat fardu nggak apa-apa. Nah, dan ini ternyata perbedaan pendapat mengenai waktu larangan sholat itu, ada yang menyebutkan makruh di kalangan para sahabat Nabi. Dari sahabat Nabi juga sudah mulai ada pertentangan. Ada yang disebutkan bahwasanya ini bukan sholat fardu ya, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini disebut makruh. Salah satunya sahabat Ali radhiyallahu an dan juga Zaid bin Sabit. Nah, ini menyatakan bahwasanya makruh. Enggak, jangan hindari sholat-sholat pada waktu tersebut ketika melaksanakan sholat sunnah. Nah, tapi ada yang benar-benar membolehkan. Ini dari kalangan sahabat juga. Siapa? Sahabat Umar radhiyallahu an. Bahkan ada satu lagi, Khalid bin Walid. Beliau pun melaksanakan sholat sunnah setelah beres sholat asar, jamaah sekalian. Nah, bahkan itu apa? Dihadiri oleh para sahabat-sahabat yang lain, namun para sahabat ghairu inkarihi. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mendebat, tidak ada yang mempermasalahkan mengenai sholatnya Umar radhiyallahu an dan juga Khalid bin Walid. Duka sieun. Duka memang merasa dia punya ilmu lah.
seperti itu. Maka ini udah menjadi satu perdebatan nih mengenai salat sunnah dari zaman zaman para sahabat juga seperti itu. Nah, sampai-sampai datangnya zaman ini a'immatul madzahib. Nah, a'immah itu pemuka-pemuka, imam-imam mazhab yang kita kenal. Ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali. Itu yang populer, ada 4. Itu pun berbeda pendapat mengenai larangan sholat, khususnya sholat sunnah. Kita akan bahas sekarang. Nah, jamaah sekalian, luar biasa ini. Ini satu informasi buat kita biar kita tidak gegabah ya. Betul. Nah, memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia. Larangan itu terbagi-bagi, Pak. Bisa jadi ada yang memahaminya itu benar-benar mutlak haram, ya benar-benar tidak boleh. Ada yang menyatakan boleh, tapi makruh, tidak disukai. Ada juga yang menyebutkan itu mah khusus bagi dirinya, tapi diperbolehkan dalam waktu-waktu yang lain seperti itu. Dan itu jelas, apalagi para sahabat, seluruh tindakannya itu adalah sesuatu yang benar, pasti benar, karena bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang ini, kayaknya. Iya, maka dari itu fikih itu. Nah, apa alasannya? Itu yang harus kita cari, Pak. Iya, betul. Iya, bisa jadi beliau itu melaksanakan itu karena mungkin belum sampai hadisnya. Nah, ketika waktu setelah datang hadis tersebut, dia tidak mengamalkan lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa benar-benar memposisikan sahabat bersalah, gitu. Apalagi nah, ini kalau disebutkan zaman, ya, ini dilakukan barangkali ketika Nabi sudah tidak ada. Nah, hadis Nabi SAW, Pak, itu baru benar-benar dibukukan itu ketika setelah selesainya dibukukannya Al-Quran. Al-Quran itu zaman siapa? Zaman siapa? Zaman Utsman. Sebetulnya sudah dimulai dari zaman Abu Bakar. Nah, cuman benar-benar rampung dan juga dikolektifkan itu zamannya Utsman radhiyallahu an. Nah, jadi masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Baru setelah itu digumpulkanlah hadis-hadis Nabi SAW. Iya. Karena tidak selamanya para sahabat itu selalu berada di samping Nabi SAW. Beliau pun bekerja seperti itu. Jadi masih banyak alasan-alasan seperti itu, Pak. Oke. Jamaah sekalian, yang pertama, ini mazhab Imam Hanafi. Beliau menyatakan bahwasanya sholat sunnah itu semua hukumnya terlarang dilaksanakan pada waktu larangan ini. Semuanya itu disebut terlarang. Apapun sholat yang sunnah terlarang. Kecuali, nah ini yang bolehnya apa? Yang bolehnya itu ketika pertama istiwa, kan waktu istiwa yang dilarang ya, pada hari Jumat. Ini diperbolehkan. Kalau istilah kita mah sholat intidhar ya. Nah, itu diperbolehkan walaupun pada saat waktu larangan sholat. Intidhar kan kita terus-terusan saja sholat sampai datangnya imam atau khotib naik ke atas mimbar. Nah, itu diperbolehkan istiwa Jumat. Yang kedua, nah ini diperbolehkan juga untuk membaca atau bersujud tilawah. Nah, ini luar biasa sampai dimasukkan sujud tilawah. Karena ada imam yang melarang seseorang untuk melaksanakan sujud tilawah pada waktu larangan. Karena kan sholat intinya adalah ketundukan, kepatuhan, sujud seorang hamba kepada Tuhannya. Dan dalam hadis Nabi pun yang dimaksudkan sujud itu adalah untuk orang-orang kafir pada waktu larangan. Maka dari itu sujud tilawah ada nanti imam yang melarang jangan dipakai sujud tilawah kalau pada waktu larang. Tapi menurut Imam Hanafi itu adalah sesuatu yang boleh. Dan selanjutnya mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah sama, sebetulnya tidak boleh, terlarang.
Tapi kalau darurat, sholat jenazah boleh dilaksanakan walaupun dalam waktu larangan. Khususnya dilihat boleh atau tidaknya, indikatornya satu Pak. Ketika mulai buruk lagi ya. Ketika mulai rusak ataupun berubahnya si mayit tersebut. Takut mayitnya nanti nambah rusak, tambah berubah, memadorotkan, maka disegerakan waktunya. Walaupun di waktu terlarang dibolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Maka kita kalau misalkan ada siapapun yang ingin sholat jenazah di sini, pas misalkan ba'da asar baru mau disolat jenazah, ya tidak apa-apa sok. Kalau memang waktunya tersedia waktu tersebut karena bukan kekhususan atau apa, tidak apa-apa, kita laksanakan saja. Karena pada dasarnya prinsipnya pengurusan jenazah itu lebih baik untuk disegerakan, apalagi bagi orang-orang mukmin. Nah, yang kedua, ini mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki itu sama, sunnah seluruhnya terlarang. Ini mirip. Nah, yang membedakan itu ini Pak. Dan juga dilarang juga untuk sujud tilawah. Nah, kalau ini sujud tilawah nggak boleh. Imam Maliki tidak merekomendasikan atau melarang juga untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, cuman ada tambahan. Ketiga waktu ini tidak berlaku ketika ada di Makkah. Di Makkah, di Baitul Haram, nah itu tidak melihat waktu sama sekali. Kapanpun seseorang dapat melaksanakan sholat sunnah, apapun sunnahnya. Tidak terbatasi oleh waktu larangan ini. Namun kalau Imam Hanafi masih jangan, makruh, jangan walaupun berada di Mekah sekalipun. Untuk lebih hati-hati seperti itu barangkali. Nah, tapi kalau mazhab Imam Maliki ketika di Mekah boleh seluruhnya. Selanjutnya ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ini yang direkomendasikan dalam kitab Said Sabiq karena ini yang lebih mendekati kepada kebenaran menurut Imam Said Sabiq seperti itu. Yang dimaksud yang terlarang itu apa? Sunnah yang mutlak. Itu terlarang. Ataupun sholat sunnah tanpa sebab. Sholat sunnah yang tanpa sebab. Nah, ini yang tidak boleh. Sholat sunnah tanpa sebab. Atau sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Adapun kalau misalkan sholat sunnah, dia ada sebabnya, maka boleh dilaksanakan walaupun menimbang dalam waktu terlarang tersebut. Karena apa? Dalilnya merujuk kepada sahabat pernah melaksanakan hal tersebut. Ataupun ada dalil yang lain, sahabat Nabi SAW telah selesai waktu subuh, dia melaksanakan sholat sunnah. Walaupun sudah subuh, te'etan sebat kodok apa? Kodok sholat qobliyah fajar. Nah, ada yang seperti itu, merujuk kepada itu. Jadi disebutkan kalau misalkan sholat sunnahnya ada sebab, maka diperbolehkan seseorang sholat. Contoh ada sebabnya apa Pak? Contohnya sholat tahiyatul masjid. Pak Said datang ke sini 5 menit sebelum sholat zuhur. Kan itu waktu larangan ya, istiwa. Nah, pas masuk ke sini, udah punya wudhu segala macam, masuk langsung gelar saja sholat tahiyatul masjid. Itu boleh. Karena ada sebabnya menurut Imam Asy-Syafi'i. Atau Pak Ferry udah ambil wudhu, sore-sore di rumah, sholat syukril wudhuan, ba'da sholat asar teh gitu. Boleh, ada sebabnya menurut Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Nah, selanjutnya diperbolehkan juga sama ya, untuk di Mekah ini tidak ada batasan. Full, tidak berlaku larangan-larangan waktu sholat. Dalilnya jelas, Nabi SAW memberikan penjelasan kepada Bani Abdu Manaf untuk melaksanakan sholat ketika ada di Mekah kapanpun silahkan laksanakan sholat. Gitu. Madinah tidak. Ya, ketika di Mekah, kalau saya baca seperti itu. Ini berlaku di Mekah, kalau Madinah tidak termasuk. Jadi ini masih dipertimbangkan.
Ya, selanjutnya jamaah sekalian. Nah, ini yang luar biasanya lagi. Ternyata pendapat Imam Asy-Syafi'i pun mengenai sebab ini itu dibedakan. Ada sebab yang istilahnya didahului oleh sholat apa? Sholat sunnahnya. Ada sebab yang mendahului sholatnya. Apa maksudnya? Nah, contoh, kita melaksanakan sholat yang ada sebab tahiyatul masjid. Kita sholat itu karena sebabnya sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi, karena kita masuk ke dalam masjid, barulah boleh tahiyatul masjid. Nah, kalau misalkan si sebabnya itu mendahului sholat, maka ini benar-benar boleh. Bolehnya benar-benar boleh, gak apa-apa. Tapi kalau yang sebabnya itu didahului oleh sholat sunnahnya, contoh, sholat apa? Sholat ingin pergi-pergian. Ketika sebelum safar, ada sholat yang disunahkan. Nah, waktunya waktu larangan. Kita mau pergi ba'da asar. Mau sunahan dulu Nah, ketika dilaksanakan ini adalah yang makruh. Luar biasa, sampai dibedakan seperti itu. Sangat hati-hatinya seorang Imam Asy-Syafi'i mengenai perkara ya ini. Apapun sholatnya ketika didahului oleh sebabnya itu boleh. Kalau misalkan si sholatnya mendahului oleh sebab, itu yang jadi makruh, lebih baik ditinggalkan saja. Apalagi kalau misalkan sunnahnya sunnah mutlak, jangan di waktu-waktu ini, jangan. Itu Pak. Dan yang terakhir, mazhabnya Imam Hanbali. Hanbali, Hanabilah, Syafi'i, Syafi'iyah, ya. Maliki, Malikiyah, Hanafiyah. Padahal ini namanya Imam Abu Hanifah, tapi jadi Hanafi. Para jamaah sekalian, Imam Hanbali sama, yang dilarang itu seluruh sholat sunnah. Pada dasarnya seluruh sholat sunnah itu dilarang tanpa melihat adanya sebab atau tidak. Ini sama seperti pendapat-pendapat yang sebelumnya. Nah, cuman ditambahkan, kalau misalkan berada di Mekah, khususnya ketika tawaf, itu boleh melaksanakan sholat. Gitu. Kan ada juga yang menyebutkan, walaupun di Mekah, ini makruh sholat sunnah. Imam Hanafi seperti itu. Nah, kalau ini juga sama. Ataupun ditambahkan, boleh sholat sunnah, tapi sunnahnya sholat yang nazar. Itu boleh, walaupun di tempat-tempat yang terlarang, waktu yang terlarang maksudnya itu. Contoh, nanti kalau saya dapat rezeki segala macam, harapan tercapai, saya mau langsung sholat. Untuk nazar saya, janji saya, walaupun di waktu terlarang, boleh melaksanakan sholat tersebut menurut mazhab Imam Hanbali. Sebetulnya ini berarti ada sebab juga ya. Sebetulnya seperti itu. Tapi kalau yang lain itu diharapkan tidak dilaksanakan. Nah, barangkali itu jamaah sekalian sama sih pada dasarnya mah. Jadi kita bisa melaksanakan sholat sunnah walaupun di waktu-waktu yang terlarang menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika memang ada sebabnya. Tapi kalau misalkan tidak ada sebab, sholat sunnah mutlak usahakan tidak dilakukan. Ataupun sebabnya mendahului sholatnya, itu pun lebih baik tidak dilakukan karena masuknya makruh. Hebat ya, ada sunnah yang makruh. Ada sunnah yang makruh, luar biasa. Inilah, ya mohon mangga. Saya mendengarkan ceramah dari Mas, itu ada namanya sholat qadha. Jadi qadha itu dulu kita mungkin masih Iya. Itu gimana? Itu kan wajib, tapi katanya boleh kan itu setelah sholat qadha yang kita pernah dulu. Nah, betul. Iya. Nah, ada yang berpendapat, para ulama kita ada yang berpendapat bahwasanya sholat wajib itu sampai kapanpun tetap wajib walaupun sudah ditinggalkan. Maka dari itu ada yang disebut dengan qadha. Karena yang wajib ini ditinggalkan, maka harus diganti. Selama sholat itu ditinggalkan, hitung saja. Saya ketika setelah akil balik misalkan ya. Nah, maka dihitungnya walaupun hitungannya tidak bisa presisi sekalipun, nah
seseorang memaksimalkan ikhtiar untuk melaksanakan sholat qada itu lebih dianjurkan, itu yang pertama. Jadi hitung, misalkan saya akil balik 15 tahun, pas 15 tahun teh masih belum sholat, nggak benar sholatnya. Pas masuk SMA baru, 3 tahun berarti kali aja. 300 berapa satu tahun teh? 360 dikali 3 dikali 5 misalkan 5 tahun yang gak sholatnya, dikalikan saja itu. Nah gimana caranya? Uang kan nyebutin, dicicil setelah beres sholat zuhur misalkan, niatkan lagi untuk qada sholat zuhur yang lain 1 kali atau 2 kali. Nah ini karena ini maksudnya qada berarti fardu, maka tidak diindahkan ini. Jadi tidak apa-apa. Boleh, walaupun di waktu-waktu yang larangan, karena sholatnya sholat fardu, bukan sholat sunnah, gitu Pak. Nah, tapi ada juga yang berpendapat itu sudah terlewati, layak tadil fauro, ada istilah dalam usul fikih itu, kalau sesuatu tidak harus diulang lagi. Kalau sudah tertinggal, kamu tinggal taubat, sebenar-benarnya taubat. Insya Allah bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seperti itu. Digantinya sama apa? Tidak dengan sholat lagi, tapi digantinya dengan amalan-amalan soleh yang lain, dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, seperti itu. Jadi, ya betul. Ya itu pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Ya sama-sama. Insya Allah nanti kita akan bahas juga bagaimana hukumnya sholat ketika qomat. Bapak-bapak misalkan ada yang datang, aduh kumat sebentar lagi qomat, kalau sholat pasti qomat nih, gimana? Kita nanti akan bahas. Begitupun tentang sholat qobliyah fajar ya, itu seperti apa, karena nanti ada kodonya itu khusus untuk sholat qobliyah fajar, itu ada kodonya, ada 2 caranya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan waktu. Ya, sudah insya Allah perhitungannya seperti itu. Karena ini pun berdasarkan ilmu falak hisabiyah ya. Seperti orang menentukan saum kan udah bisa terdeteksi. Begitupun dengan waktu ini. Nah, tapi kalau untuk berhati-hati boleh dari waktu ini tambahkan 5 menit, tambah 10 menit lebih bagus, seperti itu. Ya. Ya, sama-sama Bapak-bapak semua. Kita tutup saja pengajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.